yang 10 ya. Oke. Ada tukang jamu tuh. Mau jamu nggak? Ih, mau dong. Bawa sini, Mbak. Enak gak sih? Iya, enak. Ngomong-ngomong soal jamu, Ya, kalian penasaran gak sih sama asal-usul jamu ini? penasaran dong. Aku tahu dikit sih, mau tahu ceritanya enggak? Mau. Tapi sebelum itu ada yang lewat dulu nih. Mana tuh? Hai Tasya. By the way, aku boleh duduk di sini gak? Oh, sini gabung aja. Ngomong-ngomong, cuacanya panas banget ya. Iya ya, hari ini cuacanya panas banget. Kira-kira minum apa ya? Paling segar loh. Apa buat hari ya? ini. Apa ya? Oh iya, aku punya satu minuman loh. Wah, Bentar ya, kamu boleh. dulu. Ini loh. Wah, apa ini? namanya. Ini tuh namanya tuh teh tarik kanan. Oh. Kita cobain dulu yuk. Boleh. Enak ya. Kamu Iya. beli di mana nih? Oh iya, teh tarik kanan ini udah tersedia di minimarket dan juga warung-warung terdekat loh. Oh, abis pulang dari sini, anterin aku beli yuk. Boleh, ayo. Nah, dulu banget nih di Jawa itu tuh para arkeolog nemuin fosil kayak lumpang, alu, sama pipisan yang dimana alat-alat itu tuh digunain buat ngubah tanaman jadi ramuan obat herbal kayak gini nih. Enak banget kan? Enak. Nah, itu tuh ditemuin di zaman Mesoneolitikum, yang berarti nenek moyang kita tuh udah pinter ngeracik obat kayak gini bahkan sebelum adanya apotek loh. Terus juga kalau nggak salah ditemuin relief kayak di Candi Borobudur sama di Candi Prambanan, yang isi dari relief itu tuh kayak aktivitas orang-orang dulu yang lagi ngeracik minuman herbal kayak gini. Kalau nggak salah itu teh reliefnya Karmawi Bangga kan ya? Itu salah satunya. benar. Juga dulu tuh kalau nggak salah ditemuin naskah kuno kayak primbon di era Kartasura di abad ke-15 sampai ke-16. Itu tuh muncul kata jamu. Kalian tahu nggak jamu itu berasal dari kata apa? Enggak. Nah, jamu itu tersusun atas kata jampi yang artinya adalah doa dan juga osodo yang artinya adalah kesehatan. Yang berarti jamu itu bukan hanya sekedar ramuan obat herbal biasa tapi juga ada hubungannya dengan spiritual. Mistis dong. Bukan gitu. Kirain. Sejak abad ke-18 jamu itu mengalami kemunduran karena tersalib oleh ilmu kedokteran yang tegas banget nih nyusul si jamu. Tapi di tahun ke-1930 para dokter itu justru malah ngebela jamu sebagai pengobatan preventif. Juga di tahun 1939 itu tuh para dokter sama praktisi jamu tuh ngadain konferensi pers buat brainstorming kayak gimana sih jamu ini buat penyelesaian masalah si jamu ini gitu loh, kayak FGD gitu lah. Terus. Berarti jamu ini udah digunain waktu kita masih pakai masa pemerintahan kerajaan dong ya? Iya benar. Tapi kalian penasaran gak sih orang-orang zaman dulu tuh nih pakai jamu yang kayak gimana sih? Apa aja emang? Kayak gimana? Kalau berdasarkan artikel yang aku baca ya, ada 4 jenis jamu yang sering digunain pada orang-orang zaman dulu. Jamu itu diantaranya yang pertama ada beras kencur. Beras kencur ini dulunya sering dipakai untuk menjaga kesehatan mereka. Dan setelah diteliti, ternyata jamu ini punya namanya senyawa flavonoid yang fungsinya untuk mencegah radikal bebas. Gitu. Terus yang kedua ada jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam ini dulunya sama orang-orang sering dipakai untuk perempuan-perempuan yang lagi nyeri haid. Kayak kita dong. Iya, dan setelah diteliti juga, ternyata di dalam jamu itu ada namanya senyawa kurkumin dan antosianin yang berfungsi sebagai anti peradangan dan juga anti nyeri. Gitu. Terus yang ketiga ada namanya jamu pahitan. Jamu pahitan ini dulunya sering dipakai untuk pengobatan orang-orang yang lagi ngalamin gangguan pencernaan.
Dan setelah diteliti ya, di jambu paitan itu kan ada namanya bahan brotowali ya. Nah, brotowali itu punya senyawa saponin yang fungsinya sebagai antibakteri yang membunuh bakteri yang ada di dalam pencernaan kita. Gitu. Terus yang terakhir ada namanya jamu temulawak. Jamu temulawak ini dulunya sama orang-orang sering dipakai untuk meningkatkan fungsi hati mereka. Dan setelah diteliti, si jamu itu ada namanya senyawa santorizol yang berfungsi untuk mencegah dan melindungi hati dari peradangan gitu, teman-teman. Berarti lumayan panjang juga ya sejarah pengobatannya. Panjang banget. Tapi kalian tahu gak sih ternyata pengembangan obat itu di zaman sekarang juga ada loh. Kayak gimana? Nah, kan kalian tadi nyebut-nyebut jamu nih. Nah, jamu itu udah teruji secara empiris, di mana tadi udah secara nenek moyang kita kan. Iya. Nah, kalau sekarang ada yang namanya fitofarmaka dan OHT, yang dimana kedua itu melengkapi jamu tadi yang sudah teruji secara praklinis dan klinisnya. Nah, dimana para produksi sekarang nih banyak banget ya, kayak rumah produksi yang memproduksi jamu-jamu untuk dikonsumsi lebih mudah. Salah satunya yang di depan ini nih. Wih, penasaran Banget sih. Nah, yang ini nih termasuk salah satu pengembangan obat sediaan zaman sekarang yang dimana mempermudah kita untuk mengkonsumsinya. Selain itu juga ada yang dibikin skincare loh. Wah, Iya, yang Kayaknya itu tuh iya benar itu. masker. Nah, di saat itu juga biar kita tuh nyaman gitu ngegunainnya, kan kebanyakan dari kita gak suka gitu ya, ada yang rasanya karena pahit. Kayak tadi nih brotawali udah jelas itu mah pahit banget. Nah, dibikin biar kita tuh mengkonsumsinya tuh enak gitu. Juga ada nih kayak sirup gitu. Nah, itu juga sama dari obat herbal, dibikin buat kita tuh biar mengkonsumsinya tuh enak gitu. Kayak buat traveling juga bisa, kayak buat masuk angin bisa. Iya, itu kan kamu ada yang dibikin sirup ya? Iya. Setahu aku juga sekarang dibikin permen loh, yang buat kita yang pengen lebih praktis lagi. Iya, bener-bener. Biar katanya sih ada yang kayak kandungan peppermint yang kayak gitu Iya, kan, bener-bener. buat biar anget gitu. Iya. Terus aku juga lihat banyak banget di mall-mall kayak gitu tuh dijual kayak dibikin minuman-minuman gitu. Nih ngomong-ngomong jamu aku udah dikit nih Kay. Aku udah habis lagi. Ya, kayaknya kita harus nambah lagi deh ya. Bentar ya, aku panggilin dulu tukang jamu. Sekarang. Iya. Apa dong? Mbak Jamu. Come along with me, and the butterflies and bees. We can wander through the forest and do so as we please. Come along with me to a cliff under a tree, where we can gaze upon the water as an everlasting dream. All of my collections, I'll share them